Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Mama bersumpah demi nama Allah untuk membela dan Mama bersumpah demi nama Allah atas diri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini di Vietnam. Hasil sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, akan diumumkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin besok, pemirsa. Jadi setelah sepekan, jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan memasuki babak akhir dengan pembacaan putusan. Ini terjadwal di hari Senin besok, pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, berharap Hakim Tunggal Eman Sulaiman bisa memberikan keputusan yang objektif. Karena tim kuasa hukum Peggy yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Selain itu, ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, berharap putusan hakim bisa disampaikan secara adil sehingga anaknya Peggy bisa segera bebas dari penjara. Jelang pembacaan putusan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari Senin besok, Ibunda Peggy Setiawan yakin majelis hakim akan mengabulkan seluruh permohonan. Sementara terkait kondisi Peggy, ibunya menyebut anaknya dalam kondisi sehat dan rutin melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, tadi kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Kemarin apa yang dibicarakan dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, gitu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga, tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Ya, pra-peradilan Peggy Setiawan Jumat kemarin berlangsung sekitar 10 menit, pemirsa. Kedua pihak, baik pemohon maupun termohon, langsung menyerahkan berkas kesimpulan tanpa membacakannya, dan berikut kami jabarkan kesimpulan-kesimpulan yang diserahkan kedua pihak. Ya, ini adalah pihak kuasa hukum Peggy yang menyerahkan berkas kesimpulan sebanyak 30 halaman. Poin-poinnya tetap berfokus pada salah tangkapnya Peggy di kasus ini. Bukti-bukti yang disampaikan pihak termohon, yaitu Polda Jawa Barat, dinilai tidak relevan dan tidak menunjukkan Peggy Setiawan adalah benar-benar Peggy alias Peron yang dimaksud dalam DPO. Atas pertimbangan ini, kuasa hukum Peggy meminta status tersangka kliennya gugur dan otomatis meminta agar Peggy dibebaskan. Kalau tadi dari kuasa hukum Peggy Setiawan, berikut ini adalah kesimpulan dari Polda Jawa Barat yang menyerahkan berkas kesimpulan 12 halaman. Tidak banyak yang disampaikan Polda Jawa Barat, intinya mereka menolak semua dalil selama persidangan pra-peradilan. Pihak Polda Jawa Barat juga menegaskan sekali lagi terkait penetapan tersangka Peggy yang menurut mereka sudah sah menurut hukum. Dan dengan diserahkannya kesimpulan dari kedua pihak ini, pemirsa, maka pra-peradilan Peggy Setiawan sudah mendekati titik akhir. Sidang pembacaan putusan digelar Senin besok, di mana pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Bandung dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang akan membacakan keputusannya. Kemudian kita akan kupas siapa sosok Eman Sulaiman yang sejak awal menjadi hakim tunggal di pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Eman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Pasundan tahun 99 dengan mengambil jurusan ilmu hukum. Sepak terjang Eman Sulaiman di bidang hukum juga sudah tidak diragukan lagi. Belasan tahun Eman bertugas memimpin lembaga pra-peradilan di sejumlah daerah.
Yang terkini, Eman menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bandung 5 Juli 2021. Sebelumnya Eman menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun 2019 dan sempat juga menjadi Ketua Pengadilan Agama Indramayu tahun 2018. Eman juga pemirsa pernah menjadi Ketua Pengadilan Rotendao 2017 hingga 2018, Wakil Ketua PN Pangkalan Bun 2016 dan mengawali karir pertamanya sebagai hakim di Pengadilan Agama Subang tahun 2009. Usai menyerahkan kesimpulan dalam sidang pengajuan pra-peradilan Peggy Setiawan, Polda Jabar berkeyakinan majelis hakim akan menolak dalil-dalil pemohon. Sementara itu terkait penetapan tersangka, Polda Jabar menyebut telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketetapan hukum yang ada. Ya, semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya ya untuk kami tolak begitu ya. Ada berapa halaman akan kembali Pak dari Bapak? Boleh sedikit. Totalnya ada berapa? 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja. Nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari ya apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan telah bergulir dan mendekati tahap akhir. Kuasa hukum Peggy dan tim hukum Polda Jawa Barat saling beradu argumentasi melalui pembuktian dari saksi-saksi yang dihadirkan. Kubu Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki melawan Polda Jawa Barat melalui gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Sidang perdana pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin 1 Juli 2024 dengan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sidang perdana dimulai dengan pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan. Di hari kedua persidangan Selasa 2 Juli 2024, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Polda Jabar menolak seluruh dalil yang disampaikan kubu Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Atas jawaban Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun membalas melalui replik. Tim kuasa hukum Peggy menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam persidangan melantur. Tim kuasa hukum Peggy juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tak sesuai prosedur. Pasalnya, tak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Setelah adu argumen antara kuasa hukum Peggy dan Polda Jawa Barat, kubu Peggy Setiawan pun melanjutkan pembuktian. Melalui keterangan saksi, pihaknya menghadirkan 5 saksi fakta dan 1 ahli pidana untuk membuktikan kliennya tidak bersalah. Saksi yang dihadirkan yakni ahli pidana Suhandi Cahaya, Dede Kurniawan dan Suharsono alias Bondok, rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan, serta pasangan suami istri Agus dan Riana selaku pemilik rumah tempat kerja Peggy. Di hari keempat persidangan giliran Polda Jawa Barat untuk melakukan pembuktian. Pihaknya menghadirkan 1 saksi ahli hukum pidana, Agus Surodo. Dalam kesaksiannya, ahli pidana Universitas Pancasila ini menyatakan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tak memerlukan surat panggilan, apalagi jika tersangka masuk dalam DPO. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya dalam sidang pra-peradilan tahapan pembacaan kesimpulan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan. Berharap majelis hakim dapat membebaskan Peggy dari statusnya sebagai tersangka.
Pengadilan Negeri Bandung kembali melanjutkan sidang pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sidang beragendakan penyerahan kesimpulan dari pemohon juga termohon. Kesimpulan diserahkan kedua pihak tanpa dibacakan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyerahkan 30 halaman kesimpulan, meminta hakim untuk menggugurkan status tersangka Peggy lantaran alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar tidak kuat. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan Peraturan Kabar Reskrim. Sementara pihak termohon Polda Jawa Barat bersikeras menolak seluruh dalil pemohon. Dalam 12 lembar kesimpulannya, Polda Jawa Barat yakin prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sah. Ya, apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar, bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral, gitu ya. Gitu aja. Ya, menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Putusan pra-peradilan akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Mama bersumpah demi nama Allah untuk membela dan Mama bersumpah demi nama Allah atas ini karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati.